Indonesia berada di atas tanah yang dibentuk dari tanah vulkanik atau tanah pegunungan, sehingga banyak mengandung unsur besi dan belerang atau sulfat. Maka berpotensi terbentuknya senyawa pirit atau besi disulfida. Apabila permukaan air tanah turun, maka senyawa pirit tersebut akan teroksidasi atau bereaksi dengan oksigen yang akhirnya terbentuk senyawa asam sulfat yang menyebabkan tanah menjadi lebih asam atau pH tanah turun. Ini bisa saya buktikan di lahan cabai yang tanahnya lebih kering, pH tanahnya lebih rendah, yaitu 4,2. Sedangkan di lahan sawah di sebelahnya yang tergenang, pH tanahnya lebih tinggi, yaitu 5. Apabila ini terjadi terus-menerus berkelanjutan, maka keasaman tanah akan semakin tinggi karena deposit asam sulfat terus bertambah, sehingga kesuburan tanah akan semakin turun pula. Hal ini jarang kita sadari. Salah satu akibat dari keasaman tanah yang tinggi. Nih kendalanya nih. Oh iya, masukan lagi nih, saya dapat masukan ini. Kenapa katanya ini kan sebelumnya gini ceritanya. Jadi begitu tanam seminggu, 2 minggu, 3 minggu dia kena merah. Itu awal kena merah nih. Biasanya kan kalau kena merah tuh susah untuk susah untuk tumbuh. Nah ini alhamdulillah masih tertolong ya, hasilnya seperti ini, jadi begini. Nah itu kendalanya kenapa katanya, pas tanam itu dia nggak numbuh bagus, sering kena merah atau apa sih namanya, sundep atau apalah itu bahasanya gitu loh. Coba masalahnya apa, permasalahannya apa, dan harus pakai apa gitu loh, coba dikonsultasikan Bang Didi. Terima kasih. Permukaan air tanah turun bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu seperti pembuatan saluran air, pembuatan kolam, pembukaan kebun untuk tanaman yang berakar sejati seperti sawit, pembangunan bangunan baru atau gedung-gedung. Itulah beberapa penyebab kenaikan keasaman tanah akibat tanah pirit yang teroksidasi. Berikut penyebab lain kenaikan keasaman tanah yang juga sangat penting untuk saya sampaikan. Pupuk-pupuk nitrogen yang diaplikasikan petani selama ini dengan dosis yang berlebihan seperti urea, sita, dan NPK. Pupuk amonium tersebut akan melalui proses nitrifikasi untuk menjadi nitrat sebelum dijerat akar. Reaksi kimia membentuk nitrat akan menghasilkan ion hidrogen, di mana ketika nitrat dijerat akar, maka akan menghasilkan kation hidroksid. Kemudian, kation hidroksid akan bereaksi dengan ion hidrogen membentuk air. Tetapi, apabila nitrat tidak dijerat akar karena berlebihan, maka jumlah ion hidrogen akan bertambah di dalam tanah. Inilah yang menyebabkan tanah menjadi bertambah asam, karena jumlah ion hidrogen bertambah banyak. Inilah akibat tanah yang terlalu asam, tanaman susah tumbuh normal dan mudah terserang penyakit, serta boros pupuk kimia karena banyak yang terbuang karena tidak terjerat akar. Dengan aplikasi Pucah Madu yang dilengkapi dengan bakteri pelarut sulfat, maka pH tanah akan menjadi normal atau pH tanah mendekati angka 7. Kami coba ukur pH tanah di lahan cabai milik Ustadz Tohari di Purworejo pada tanggal 21 November tahun 2024. Ini pH-nya ini di angka 4,1 apa 4,2 pH-nya. Di hari yang sama, kami lakukan aplikasi Pucah Madu di lahan cabai tersebut. 8 hari kemudian, tepatnya tanggal 29 November tahun 2024, kami lakukan pengukuran pH tanah di lahan yang sama. Kami dapatkan pH tanah menunjukkan di angka 6,2. Ini berarti sudah ada kenaikan pH tanah sebesar 1,8 dengan durasi 8 hari. Madu bagus. Oh, Pucah Madu bagus gitu ya.